Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Febri di video yang ketiga. Apa kabarnya anak-anakku di rumah? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Ya, anak-anak, di video kali ini Bu Febri akan menemani kalian belajar tema 4, subtema 2. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anak-anakku, di video kali ini Bu Febri akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama tentang aturan makan. Kedua, yaitu kita akan belajar penggunaan kata tolong dan terima kasih. Yang ketiga, yaitu pentingnya meminta izin kepada kedua orang tua. Yang keempat, mengenal berbagai macam gerakan hewan. Yang kelima, pola barisan bilangan berdasarkan kelompok benda. Ya, anak-anakku, setiap anggota keluarga tentu memiliki kegiatan yang berbeda-beda, ya. Setiap pagi ayah pergi ke kantor, kemudian anak-anak pergi ke sekolah, sedangkan ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga. Ya, berikut ini adalah contoh kegiatan di pagi hari bersama keluarga. Ya, Siti makan bersama keluarga di rumah. Anak-anak, pada saat kita makan bersama keluarga, ya, ada aturan makan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, sebelum kita makan, ya, alangkah baiknya kita duduk dengan tertib, ya. Berikutnya, membaca doa sebelum makan. Yang ketiga, makan secukupnya. Jangan sampai ya kita makan berlebihan sehingga menyebabkan sakit perut. Setelah makan, jangan lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah. Dan biasanya anak yang rajin akan membantu ibu merapikan meja. Ya, anak-anak, itulah tadi tentang aturan makan di rumah. Ya, jadi jangan lupa ya, sebelum makan kita harus duduk terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita membaca doa sebelum makan. Dan jangan lupa makan secukupnya. Dan setelah makan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Ya. Anak-anak, di halaman 43 kalian bisa lihat di buku kalian ya. Kalian bisa menuliskan kegiatan makan pagi bersama keluarga kalian. Ya. Setiap anak tentu berbeda ya. Sarapan paginya, kemudian minumnya apa, dan makan pagi bersama siapa. Ya, kalian bisa mengerjakan di buku paket tema kalian masing-masing. Ya. Anak-anakku, di pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang ungkapan kata tolong dan terima kasih. Anak-anakku yang ibu sayangi ya, kalian apabila meminta tolong kepada seseorang ya, kepada orang tua, kepada teman, ataupun kepada orang lain, alangkah baiknya kalian mengucapkan kata tolong. Dan jangan lupa ya, setelah kita meminta tolong, kita mengucapkan terima kasih. Ya, berikut adalah contoh
percakapan antara Siti dengan ibunya. Nah, di sini Ibu Siti meminta tolong kepada Siti. Kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut yaitu adalah Siti, ya, tolong bantu ibu menyapu halaman. Kemudian jawab Siti, baik Bu. Dan selanjutnya ibu tidak lupa mengucapkan terima kasih Siti. Ibu senang Siti bisa membantu. Sama-sama Ibu. Ya, itu tadi adalah contoh percakapan ya Nana ketika kita meminta tolong ya. Dan jangan lupa setelah meminta tolong kita mengucapkan terima kasih. Ya. Anak-anakku, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang pentingnya ungkapan permintaan izin. Ya, anak-anak biasanya kalau kita akan berangkat ke sekolah, ya, jangan lupa kita berpamitan kepada kedua orang tua, ya. Begitu pula saat kalian bermain, jangan lupa berpamitan kepada ibu. Kenapa kok kita harus berpamitan? Karena supaya orang tua kita tidak khawatir, ya. Kalau kita berangkat sekolah ataupun bermain tanpa berpamitan kepada orang tua, tentu orang tua kita akan khawatir, ya. Akan mencari kita kemana kita pergi, ya. Nah, itulah pentingnya kita meminta izin kepada orang tua, ya. Anak-anakku, kalian tentu tahu ya bermacam-macam gerakan hewan, dan kalian bisa menirukan gerakan hewan berikut ini. Ya, bagaimanakah gerakan ayam? Ada yang tahu? Ya, kita kepakan ya. Ayam biasanya mengepakkan sayapnya ya sambil berjalan. Kemudian ada binatang kelinci. Kita bisa melompat. Melompat ya. Kemudian kita bisa menirukan gerakan kupu-kupu terbang ya. Anak-anakku bisa semuanya ya menirukan. Dan ada juga binatang apakah ini? Yaitu bebek ya. Kalau bebek biasanya ya bergoyang ya. Kalau berjalan kalian tentu bisa menirukannya di rumah. Dan gerakan-gerakan hewan biasanya digunakan dalam tari-tarian. Contohnya yaitu gerakan kupu-kupu terbang. Ya, anak-anak bisa mengikutinya atau menirukannya di rumah ya. Anak-anak tentu tahu ya tari-tarian yang biasanya menggunakan gerakan kupu-kupu terbang ya. Kemudian ada gerakan kelinci melompat ya. Itu tadi adalah bermacam-macam gerakan hewan ya anak-anak. Ya, pembahasan kita yang terakhir yaitu kita akan belajar berhitung. Ya. Sebelum kita mengerjakan soal berikut ini, anak-anak kalian bisa membuka buku kalian ya. Pertama, kalian harus menghitung setiap kelompok benda. Pertama, kita hitung apel berjumlah 10. Kemudian kentang berjumlah 4, wortel berjumlah 6, pisang 8. Kemudian kita akan susun bilangan berikut dari yang kecil ke yang besar. Kita bisa melihat jumlah masing-masing kelompok benda. Manakah yang jumlahnya paling sedikit? Yaitu adalah kentang. Pertama kita akan tuliskan angka 4 di sini. Kemudian angka berikutnya yaitu angka 6. Selanjutnya angka 8 dan yang terakhir adalah angka 10. Ya, tentu kalian bisa semua ya anak-anakku. Ya. Masih belajar tentang pola bilangan.
Nah, di sini kita akan melengkapi gambar yang hilang pada pola di bawah ini. Ya, ini ada di buku kalian ya, anak-anak. Ya, sebelum Ustazah Febri mulai, kalian bisa membuka halaman berikut ya. Langkah pertama, sebelum kalian mengerjakannya, kalian hitung terlebih dahulu masing-masing kelompok benda. Kelompok yang pertama berjumlah 2, kelompok yang kedua 4, kelompok yang 3 masih kosong ya anak-anak, kita harus mencarinya. Dan kelompok yang keempat berjumlah 8. Ya, anak-anakku, berikutnya kita akan mencari lompatan bilangan berikut ini. Kira-kira lompat berapa ya bilangan ini? Ya, dari angka 2 kita akan melompat menghitung sampai angka 4. 2, 3, 4. Ya, stop sampai di situ ya anak-anak. Berarti kita melompat 2. Melompat 2 artinya sama dengan ditambah 2. Jadi semua akan kita tambahkan 2. Jadi untuk mencari kolom yang ketiga, kita harus menambahkan angka 4 di kolom yang kedua, kita tambahkan 2, yaitu sama dengan 6. Jadi kita akan menggambar segitiga sejumlah 6 ya. Paham anak-anakku? Kita akan ulang kembali ya. Kita akan belajar kembali masih tentang pola ya, supaya kalian lebih paham ya. Coba perhatikan soal berikut ini. Nah, ini adalah gambar kelereng. Di kolom yang pertama, kelereng berjumlah 2. Di kolom yang kedua berjumlah 5. Kolom yang ketiga kosong, kolom yang keempat 11. Ya, kita akan mencari dulu ya anak-anak setiap lompatannya. Kira-kira lompat berapa ya? Ya, dari angka 2 kita akan hitung sampai angka 5. 2, 3, 4, 5. Stop. Ya, jadi kita melompat sebanyak 3. Artinya kita harus menambahkan 3. Di kolom yang kedua berjumlah 5, maka kita tambahkan 3. Jadi kolom yang ketiga yaitu ada 8. Jadi di kolom yang ketiga akan kita isi dengan 8 kelereng. Ya. Itulah anak-anakku penjelasan dari Ustazah Febri di video kali ini. Semoga kalian paham ya. Rajin belajar ya, supaya kalian tetap bisa menjadi yang terbaik, anak-anak hebat, anak-anak yang rajin belajar ya. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya di subtema berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.